Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Hersun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Setelah 2 pekan menghilang, vokalis Partai Gerindra, Fadlizon, sudah ditemukan. Kondisinya sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi dia ditemukan jauh di sana, di negeri Matador, yakni di Madrid. Dia rupanya tengah menghadiri sidang Parlemen Dunia atau International Parliamentary Union (IPU) ke-143. Keberadaan Fadlizon itu dipastikan lewat cuitannya di akun Twitternya, yakni @fadlizon. Ini akunnya sudah centang biru alias terverifikasi. Melalui cuitannya pada pukul 12.15 Sabtu siang, tanggal 27 November, beberapa jam yang lalu, itu Fadlizon mencuit begini. Hadiri sidang Parlemen Dunia Interparliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid, Spanyol. Juga anggota Komite Demokrasi HAM @IPU Parlemen @BKSAP DPR. Ajukan resolusi soal Palestina. Global Parliamentary Support for the Humanitarian Situation of the Palestinian. Tidak hanya itu, untuk melengkapi bahwa betul-betul itu dia hadir di sana, di Madrid, itu Fadlizon menampilkan fotonya dengan latar belakang banner pertemuan, dan dia juga mengenakan lanyard peserta dan mengenakan mantel hitam panjang. Ini memang udara kan sekarang kalau di Eropa sedang musim dingin. Fadlizon tampak tersenyum kecil dan kalau melihat fisiknya itu dalam kondisi sehat walafiat. Tidak ada keterangan lainnya, namun cuitan dan fotonya itu tadi setidaknya sudah menjawab berbagai teka-teki yang selama ini merebak seputar hilangnya Fadlizon selama 2 pekan terakhir. Sejumlah netizen menyambut kembali kemunculan dari Fadlizon. Ada yang mencuit, "Jubir rakyat sudah kembali, welcome back to Twitterland, Bang." Tapi ada juga hater dia yang hanya menyatakan pret. Saya sendiri sempat ngechat Fadlizon ya lewat WhatsApp, saya tanya kabarnya, "Bagaimana, sehat bro?" Dan kemudian dia menjawab, "Alhamdulillah." Jadi menghilangnya Fadlizon dari media sosial ini sempat menjadi perbincangan yang sangat menarik, bukan hanya di media sosial, tetapi juga banyak sekali media-media konvensional yang memberitakan Fadlizon ini. Maklumlah, Fadlizon ini kan salah satu figur yang sangat kontroversial ya. Dia juga seorang pejabat publik, dia pernah menjadi wakil ketua DPR, dan sekarang setelah kehilangan posisinya sebagai wakil ketua DPR, dia ditempatkan sebagai BKSAP, jadi Badan Koordinasi Kerjasama Antar Parlemen. Jadi memang sekarang ini dia menjalankan tugasnya sebagai ketua BKSAP itu. Hilangnya Fadlizon, itu kita nyebutnya begitu, itu kan makin heboh ketika sahabatnya, sohibnya, ya ini sesama mantan wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, itu sempat membuat beberapa kali cuitan soal itu. Dan salah satunya yang sangat menarik, sampai memention Gubernur Anies Baswedan, itu salah satu sohib, begitu dia menyebutnya, sohib dari Fadlizon, untuk membantu mencarinya. Walaupun ketika saya tanya, Fahri mengaku bahwa ini sekedar menggoda-goda Fadlizon, tetapi tetap saja bahwa cuitan dari Fahri Hamzah ini menarik perhatian dari mereka, netizen, dan juga publik. Ya, kenapa? Karena seperti disampaikan oleh Fahri Hamzah bahwa bagaimanapun juga Fadlizon itu adalah pejabat publik, tokoh publik. Jadi ketika dia tidak muncul hampir 2 pekan, bukan hampir 2 pekan, bahkan sampai 2 pekan, orang tentu saja bertanya-tanya kemana sebenarnya Fadlizon ini. Apakah dia dalam kondisi sehat, sakit, atau ada hal-hal lain. Fadlizon menghilang dari media sosial tak lama setelah dia ditegur oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, karena ini kelihatannya dikait-kaitkan dengan sentilan dia terhadap Jokowi. Dia lewat akun Twitternya mengingatkan Jokowi mengapa itu masih sempat-sempatnya ngebut di sirkuit Mandalika, tapi tidak menyempatkan mengunjungi warga Sintang, Kalimantan Barat yang kebanjiran. Saat Fadlizon mencuit mengingatkan Jokowi pada tanggal 13 November tahun 2021 ini, itu warga Sintang sudah kebanjiran selama 2 pekan. Jadi saya kira sebenarnya wajar ya sebagai pejabat publik, sebagai wakil rakyat, meskipun itu bukan daerah pemilihan Fadlizon, dia mengingatkan Presiden Jokowi.
ada situasi yang sangat kontras karena Presiden Jokowi menyempatkan diri ngebut sehari menjelang pelaksanaan dari eh, lomba Superbike dunia di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tetapi Presiden Jokowi seolah tidak peduli ada warganya yang kebanjiran sampai sudah 3 pekan. Saya kemarin mengingatkan bahwa kalau di luar negeri hal semacam ini betul-betul menjadi satu skandal yang cukup serius. Makanya kita sering sekali mendapatkan membaca berita ada seorang kepala negara bahkan ketika dia berada di luar negeri dia mempercepat kunjungannya atau membatalkan kunjungannya ketika warganya itu mengalami bencana. Nah ini Jokowi kok masih bisa santai-santai menjajal sirkuit di Mandalika. Jadi wajar dong kalau kemudian Fadlizon mengingatkannya. Nah, juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman ini kepada media menyatakan bahwa Prabowo sudah menegur Fadlizon. Disebutkan juga bahwa kabarnya Prabowo sudah menegur secara lisan Fadlizon melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Tak lama setelah berita teguran itu muncul, Fadlizon menghilang. Akun Twitternya nggak aktif. Padahal Fadlizon selama ini dikenal sebagai salah satu politisi yang paling aktif di media sosial. Kebanyakan cuitannya adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sikapnya tidak berubah, masih sama seperti ketika Partai Gerindra itu menjadi oposisi pemerintah. Padahal saat ini kan seperti kita ketahui, Gerindra adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. 2 orang petinggi Gerindra, bahkan salah satunya adalah Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, itu menjadi Menteri Pertahanan dan kemudian disusul oleh Sandiaga Uno itu menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anda ingat ya? Jadi Prabowo dan Sandiaga Uno ini adalah pasangan calon presiden ketika pada Pilpres 2019 itu berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi pertanyaan kita apakah hanya semata karena cuitannya soal Sintang ya sehingga dia ditegur Prabowo. Ini ketegurannya pasti sangat keras kalau sampai kemudian Fadlizon memutuskan menghilang sampai selama 2 pekan. Ini sebab Fadlizon ini kalau kita amati di Twitternya, dia juga bukan hanya bicara soal Sintang, dia bicara juga soal deforestasi, karena ini kan soal deforestasi itu kemarin juga sangat heboh ketika Presiden Jokowi dianggap hanya menyampaikan pidato bohong gitu ketika hadir dalam pertemuan dunia soal perubahan iklim, yakni di Glasgow, Skotlandia, dan muncul kecaman dari berbagai lembaga-lembaga yang pemerhati lingkungan, salah satunya adalah Greenpeace gitu. Karena menurut data dari Greenpeace bahwa Indonesia itu di masa Jokowi terjadi berbagai aksi deforestasi atau penebangan hutan gitu. Dan kita juga ingat pada saat heboh macam itu mungkin muncul cuitan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang terkesan menegasikan pernyataan dari Presiden Jokowi karena Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar pada waktu itu menyatakan bahwa isu deforestasi itu tidak boleh menghambat pembangunan di masa pemerintahan Jokowi. Alasannya kenapa? Karena berdasarkan amanah konstitusi, semua sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan artinya itu adalah pembangunan. Itu yang tafsir yang disampaikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Selain isu itu, selain deforestasi, kemudian Sintang, Fadlizon itu juga sempat menyentil Puan Maharani, ini ketua DPR, yang saat itu tengah menanam padi bersama dengan petani di Yogyakarta di tengah cuaca hujan. Dia menyindir agar Puan belajar lagi soal pencitraan 4.0. Banyak yang menduga Fadlizon itu sengaja dibungkam dan dilarang bicara sehingga kemudian dia menghilang. Dan kemudian ini dikait-kaitkan dengan rencana pencapresan dari Prabowo. Karena itu mereka khawatir kalau Fadlizon itu akan dibungkam, hilang sampai Pilpres 2024. Nggak seru kalau nggak ada Fadlizon katanya. Namun setelah kemunculannya di Madrid, tak lama kemudian Fadlizon itu kembali dia bersuara kritis. Kali ini dia menyoroti isu yang sedang heboh di tanah air, yakni kontroversi sikap Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law inkonstitusional bersyarat. Dia mencuit begini, undang-undang ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan banyak masalah sejak awal proses. Terlalu banyak invisible hand, pakai tanda petik, dan kalau diperbaiki dalam waktu 2 tahun, artinya tidak bisa digunakan setelah diperbaiki.
Dia menyampaikan itu sambil menautkan pemberitaan dari koran Tempo yang membicarakan soal keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, setelah itu Fadlizon juga menampilkan fotonya bersama dengan delegasi Palestina di pertemuan Parlemen Dunia tadi. Jadi fix ya, Fadlizon sudah ditemukan dengan selamat, sehat walafiat. Bukan hanya fisik yang tak berubah, kelihatannya sejauh ini sikap kritisnya juga ternyata tidak berubah. Setidaknya indikasinya tadi ketika dia bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Omnibus Law. Kita tunggu kelanjutannya dari perjalanan politik dari Fadlizon ini. Ini memang figur yang kontroversial, figur yang sangat menarik. Apakah dia akan tetap kritis atau mengurangi intensitas kritisnya, atau kalau dia kemudian kembali kritis seperti semula akan dibungkam kembali. Saya Hersbun Arius, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.